Gimana nih, Rashford ke Barca? Apakah bakal sama kayak Joe Pellic atau kayak Luis Suarez? Kalau lihat Rashford ini kan sebelum dia ke Barca kan Aston Villa dulu nih pinjemin Aston Villa dan memang jadi tulang punggungnya Aston Villa lah. Sampai di Liga Champions pun agak sedikit membantu gitu kan. Tanpa ada personal lah ya. Iya, tanpa ada personal nih. Oh, ini panjang urusan ini kalau udah bawa personal. Ada trauma personal. Alasan kok, ini feeling aku ya sih. Alasan kenapa Modric dibeli ya sepertinya Worth it nggak sih Bang harganya 71 juta pounds atau sekitar 1,5 miliar untuk mendatangkan Mbeumo yang main awalnya di Brentford? Selamat datang di Umpan Balik. Jadi kita bakal ngobrol tentang bola-bolaan, karena biasanya ngobrol podcast tentang futsal kan futsal lagi jeda break, terus kita bakal beralih ke sepak bola. Tentunya hari ini bakal bersama aku Nopal dan nggak pasti sendirian, ada Bang Irham dan juga Bang Jody. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih juga untuk para sponsor yang udah support kita di episode kali ini. Ada Bi Kreasi, 8 Cahaya, iPro, dan tidak ketinggalan kopi kita dari Saujana. Terima kasih ya Saujana yang udah ngirim-ngirim kopi. Untuk hari ini ngobrol bola sambil ngopi, enjoy ya Bang ya? enjoy. Asik. Tapi lebih enjoy kayaknya bukan kopi lah buat nonton bola. Nah, kayaknya ya. Kayaknya. Selera. Tergantung selera gitu ya. Tapi lebih ke ngopi sih. Air putih maksudnya, air putih. Hari ini kita bakal ngobrol seputar transfer window. Karena kan banyak pemain-pemain yang keluar masuk atau balik lagi ke timnya lamanya gitu kan. Lawannya. Apakah bakal bersinar atau mungkin semakin redup tiba-tiba main ke Liga Arab cari duit? Iya sih. Kebanyakan sih kayak gitu, Pak. Kalau aku pun Arab sih kayaknya. Kalau sekarang lah ya. Boleh dipertimbangkan lah Lihat ya. saldo ATM kayak main di Arab ya sih kayak. Atau main ke ini MLS. Boleh juga. Tapi kayak enak Tapi Arab kurang lah. Arab sih. Bisa umroh tiap hari gitu. Milih ke Liga Arab. Tapi kita bakal ngobrol pemain-pemain yang mungkin masih bisa menjadi bintangnya di liga-liga Eropa gitu ya. Kalau pertama tuh ada Rashford. Rashford yang dari MU dan katanya itu masih pinjaman. Masih loan dan bakal ditebus Barcelona dengan finansial yang masih kurang stabil lah ya. Di beberapa musim. Kalau menurut Bang Irham atau Bang Jody, Bang Irham dulu lah. Oke. Gimana nih Rashford ke Barca? Apakah bakal sama kayak Joe Pellic atau kayak Luis Suarez? Kalau lihat Rashford ini kan sebelum dia ke Barca kan Aston Villa dulu nih pinjemin Aston Villa dan memang jadi tulang punggungnya Aston Villa lah. Sampai di Liga Champions pun agak sedikit membantu gitu. Ada kan. Kontribusi. Dan ketika Hansi Flick bawa Rashford ke Barca kayaknya memang nggak asal bawa gitu karena banyak alasan ya. Cara main Hansi Flick yang wide, lebar. Kayaknya butuh backupan lah Rapinya, ya kan? Kalau dilihat kan Barca main Rapinya terus kan, jam menit mainnya tinggi, makanya kok saya lihat kenapa alternatifnya Rashford? Kenapa tuh? Bisa jadi nih Rashford nih kan kayak kehilangan jati diri nih, ya kan? Di MU nggak dipakai, ya kan? Mau main di Liga Inggris mungkin dia butuh tantangan lain gitu kan, dibawalah ke Barca dan cara mainnya yang cepat, karakteristiknya yang cepat tuh. Mungkin bisa cocok dengan skema mainnya Barcelona yang sekarang yang nggak terlalu tiki-taka kan. Dia main kan direct kayak gitu. Kalau ngelihat sejarahnya sih memang agak sulit pemain Inggris bersinar di Liga Spanyol. Iya. Tapi udah ada bukti. Cuman ini buktinya sebenarnya David Beckham. Yang bersinar. Beckham Owen jatuh. Suarez? Ronaldo. Pemain Inggris. Kira berasal dari bukan Liga Inggris, pemain Inggris. Jonathan Woodgate di Madrid jatuh, Owen Hargreaves jatuh gak, ya kan? Siapa lagi main di Inggris? Pemain Inggris yang main di Spanyol agak susah. Cuman David Beckham karena dia berfungsi untuk penjualan jersey mungkin. mungkin. Tapi kan bagus Beckham mainnya bagus. Beckham kan mainnya bagus. Cuman Beckham gitu. Atau karena dia adu argumen sama Sir Alex. Siapa tuh? Beckham, itu awalnya emang kayak gitu kan.
Cuman kalau saya lihat sih semoga lah Rashford bisa cocok dan melawan stereotip lah buat pemain dari Inggris kurang bisa bersinar di Liga Spanyol. Karena kok dilihat sih cocok ya sih dengan cara mainnya si Barcelona kan. Apalagi kalau Rashford ini kan lari lurus, laju gitu kan. Cantik tuh kasih bola direct tuh cantik tuh. Nah, kayaknya sih kalau menurut aku patut ditunggu lah Rashford. Patut ditunggu, apalagi ditambah supportnya Yamal. Ya tengahnya lah ya Pedri, Gavi ya yang support ke Rashford kayaknya menarik sih ngelihat. Kok aku lihat sih pasti jadi backup-annya Rafinha. Backup-an Rafinha. Seru. Nah, kalau itu kan dari Bang Irham nih, Bang. Kalau dari Bang Jody, gimana Rashford ke Barca? Tanpa ada personal lah ya. Iya, tanpa ada personal nih. Oh, ini Dilihat panjang dari- urusan ini kalau udah bawa personal. Ada trauma personal. Karena memang sedikit kesal gitu sama salah satu mainnya. Oke, kalau dari aku sih menilai memang betul kata Bang Iam, kriteria dan tipikal bermainnya Rashford yang running down the wing terus cutting inside mirip lah sama Yamal juga rapinya, tapi pasti tidak jadi pilihan utama sih, jadi backupan. Terus karena ya kita tahu sendiri kan trio Barca 3 di depan kan udah solid lah, gitu, udah oke. Cuman mungkin di musim kemarin kurang beruntung atau apalah kan, ya, jadi itu. Tapi kalau tanpa memikirkan personal kembali lagi berharap sih semoga bisa menemukan jati diri lah. Karena memang permasalahan Rashford ini bukan dia tidak punya skill, bukan dia tidak punya talenta, tapi memang dia bermasalah dan dari Attitude diri lah ya. pribadinya, dari diri dia attitude. tuh bedes gitu. Jadi nakal dia di Inggris tuh nakal. Jadi semoga pindah ke Spanyol tidak ketemu kawan-kawan dia CS dia yang di Inggris. Jadi anak baik mungkin di Camp Nou. Iya. Mudah-mudahan ya. Non teknis berarti ya. Faktor Tapi- lingkungan gitu. Tapi mungkin nggak sih Bang, misalnya dia bersinar di Barca di musim pertama gitu Iya. kan. Terus bakalan balik lagi ke MU. Mungkin kalau memang masuk skemanya Amorim, kalau dilihat, tapi dilihat dari formasinya sekarang sih kayaknya ndak bisa balik ke MU karena memang dia tipikal yang nge-wide mainnya, terus untuk saat udah overlap mau Track bantu back, ya. balik tuh susah lama, jadi memang perlu, kalau dari skemanya Amorim memang perlu sayap-sayap yang masih fight lah gitu. Seru Mas. Berarti kita tunggu performanya Ya. Rashford di Barca. Berharapnya dia bersinar, Barca berani bayar mahal lagi. Bisnis ya. Bukan berharap balik ke MU ya. Bayar. Bayar. Ini jatuhnya udah ngomong cuan ya. Tapi agak menarik, dan itu sih statementnya yang bilang sebenarnya dia masih cinta sama MU dan dia berharap menghabiskan waktu sampai pensiun main di MU. Ya, mungkin kalau Amorim mau merubah atau Amorim tidak panjang umur di MU, kayaknya dia bisa balik. Bisa balik lagi. Kalau dibelah dadanya Rashford kayaknya MU. MU. Setan banget, setan merah. Tapi sebelum kita lanjut ke bursa transfer selanjutnya, boleh Bang mungkin kita cicip-cicip sedikit. Boleh. Dari kopi Saujana nih. Wah. Ini ada Nirwana, terus kemudian ada Senandika, sama ada Tiraberi. Dosa Boleh. menjelaskan aku tiap hari ke Sojana nih. Tiap hari ke Saujana ya. Ini boleh. Tinggal kau punya mata ni. Sojana nih. Esnya betul tak? Esnya apa tuh? Sangat enak. Masuk. Sangat enak ini udah pasti susah tapi Tapi buka. Bang Oji tuh beberapa kali aku lihat story-nya MU banget kayaknya. Oh dia MU. Dia MU. MU beliau. Dia MU dia. Dia MU. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya MU. Dia salah pilih. Apa tuh? MU. Kalau udah ke Arsenal, makin CS tuh, makin gini tuh. Arsenal harusnya dia tuh. Arsenal. Oke, kita lanjut ke yang kedua tuh, agak melipir jauh dari Spanyol, kita ke Italia. Kalau kita ngomongkan Liga Italia ini kan, mungkin kalau aku hampir mati di eranya Kakak. Iya, benar. Kakak, Pirlo ke Juventus. Sekarang ada hal yang menarik. Modric habis kontraknya ke Madrid, dari Madrid dan ke AC Milan. Ya, free transfer ya. Free transfer. Sama yang tidak kalah menariknya juga habis masanya di Manchester City ada KDB atau De Bruyne ke Napoli. Nah, kalau dari Bang Irham ngelihat Modric ke AC Milan sama
De Bruyne ke Napoli. Gimana tuh? Kalau Modric ke AC Milan, kayaknya sih dirteknya Milan nih butuh satu pemain yang leadership-nya bagus. Oke. Pengen satu pemain yang jadi abang-abangan lah di ruang ganti. Mentor banget. Jadi mentor kayak betul, gitu. betul. Kayak bisa jadi bisa banyak ini kan, butuh mungkin di ruang ganti AC Milan kekurangan pemimpin, leadership-nya kurang kayak gitu kan. Mungkin di retake-nya udah nih kita datangkan Modric mumpung free transfer, dan Modric juga di umur yang itu pun prime-nya Modric tuh dari umur prime sampai di umur tua masih prime gitu Masih kan. prime. Nah, berarti kan menurut aku bisa jadi ini langkah yang tepat lah dari AC Milan, biar mainnya Milan tuh lebih ini kan, semenjak ditinggal Tijani kan, nggak ada otaknya lagi gitu kan, otak serangan nggak ada. Dengan umur yang udah itu, tapi pengalamannya oke, kayaknya Modric bisa jadi jawaban lah untuk sementara untuk tim Milan yang mungkin targetnya masuk zona UCL ya kan, kayak gitu-gitu, kayak masih masuk lah. Kayak. Masih masuk. Alasan kok ini feeling aku ya sih. Alasan kenapa Modric dibeli ya, sepertinya di ruang ganti Milan ini butuh sosok leadership, dan pembelian Modric ini kayaknya pas. Pas ya. Mungkin nggak sih Modric nih bakal jadi the next-nya Pirlo? Oh, nggak bisa lah. Nggak bisa lah ya. Jauh. Kayak 50 menit udah gini dah depan. Coach. Awas dah dia, capek, Pak. Tak bisa. Ah, terus kalau untuk De Bruyne ke Napoli? Sebenarnya De Bruyne nih, kalau menurut aku main di masih layak sih main kayak di Napoli. Kan Napoli kan juara ya, Juara musim lalu. Nah, dan aku pernah lihat di Twitter video De Bruyne pertama kali main preseason sama Napoli gitu. Saking pintarnya tuh, kawan-kawan lainnya bingung. Jadi kayak dia yang salah passing. Padahal dia betul lah passingnya. Visinya udah betul, tapi karena pemainnya belum terbiasa gitu. Jadi kalau menurut aku datangnya De Bruyne ini Napoli Conte kan? Napoli Conte. Ya, Conte kan? Karena pernah bersama-sama di Chelsea mungkin ya udah tahu dan butuh deep lying playmaker mungkin ya Napoli. Ya De Bruyne kalau menurut aku kok ada orang bilang masanya habis cedera, enggak sih belum bakal jadi kekuatan baru lah di Napoli dan membuat Liga Italia makin seru lah ya dengan adanya De Bruyne, Modric, terus siapa lagi yang datang tuh kan banyak kan? Banyak. Liga Italia kan? Terus Morata ya Como, kan? seru gitu. tuh. Bakal lebih seru lah ngelihat De Bruyne dengan kayaknya dapat nih De Bruyne nih main dengan Italia yang agak tempo lambat ya kan. Nah, kayaknya bakal sering kita ngelihat umpan-umpan visioner dari De Bruyne muncul nih. Berarti menurut Bang Irham, De Bruyne nggak perlu waktu lama untuk adaptasi. De Bruyne nggak perlu, kawannya yang perlu. Kawan-kawannya yang perlu adaptasi sama De Bruyne. De Bruyne pintar sekali. De Bruyne pintar. Nah, kalau menurut Bang Jody, Modric ke Milan, De Bruyne ke Napoli. Nah, tipikal Milan lah ya yang kita tahu. Suka dapat pemain bintang yang free transfer. Dari beberapa tahun ke belakang kita bisa tahu lah. Dan memang timnya terkenal dengan punya pemain tengah yang luar biasa yang kita tahu. Andrea Pirlo, Kakak, Gennaro Gattuso, banyak lah yang lain-lainnya semua yang kita tahu memang dan perginya Thierry Hendersnya sendiri ke Manchester City kan memang betul kata Bang ya, kehilangan sosok pasti, kehilangan otak permainan. Kebetulan mungkin karena udah mau dealan sama Modric, berani ngelepas Thierry Henderson lumayan tuh ke City kan. Beli Modric cuma free transfer lagi. Dengan gaji 3 juta euro per musim ada. Cate Milan. Cate Milan Joker lah. Jadi cocok lah memang karena Modric termasuk salah satu pemain idola saya sih. Kalau De Bruyne sendiri mungkin Osimhen nggak jadi pindah, jadi kayaknya manajemennya menjanjikan mau datangin support lah gitu. Pelayan nih. Pelayan Osimhen. Yang kita tahu banyak diincar kan salah satu MU juga. Arsenal masuk list tuh. Jadi hot transfer lah mungkin karena diminta bertahan mungkin dia oke, tapi datangin De Bruyne sendiri. Ya, itu. Kalau untuk adaptasi beliau sih kayaknya oke minimal, tapi betul tadi. Mungkin timnya yang pemainnya yang perlu adaptasi. Perlu sevisi dulu.
Keren. Berarti bakal menarik nih Bang ya. Liga Menarik di nih musim Liga. ini ya. Ya. Oke. Sekarang kita ke Inggris. Pemain baru Manchester United. Bakal dampak besar nggak nih untuk MU di musim ini? Karena Bang Jody MU banget. Kita ke Bang Jody dulu. Ada Cuna dan juga Mbeumo, Bang. Mbeumo. Oke. Kalau dari pergerakan MU transfer musim panas ini, dari aku sendiri sih puas lah ya. Karena memang Bruno tuh kayak kerja seorang. Asli itu kalau udah ditawar Al Nassr ya, udah ditawar dengan duit, tapi beliau memang bertahan karena masih mau main di liga yang kompetitif, mungkin masih ngerasa prime. Jadi datangnya Cuna sama Mbeumo sih semoga memberikan dampak sih, karena memang perlu duet lah, perlu duo atau teman yang bisa ngejalankan bola-bola Bruno yang yang bola-bola liar pasing-pasing Bruno, ya. membelah lautan dan benar-benar yang ndak kita tebak gitu. Worth it nggak sih Bang harganya 71 juta pounds atau sekitar 1,5 miliar untuk mendatangkan Mbeumo yang main awalnya di Brentford? Kalau untuk sosok Mbeumo, karena kita udah tahu dari dia pernah main di Brentford di musim lalunya gimana, sekarang nih harga pasar kayaknya rusak lah. Jadi asal ada tim besar nawar, mungkin dia banyak duit, gas ya. Nah, kayaknya oke gitu, Pak. Cuman kalau untuk sekarang worth sih kalau emang beliau bisa adaptasi di tim yang baru, cepat chemistry-nya sama pemain MU yang lain, kayaknya oke lah untuk segitu. Dan juga MU sendiri kan memang Amorim memang dikasih dana untuk nge-build up timnya sendiri kan. Karena Mbeumo termasuk pembelian yang keempat lah di tangannya Amorim. Sendiri setelah ya dapat imbas sisa-sisa ya nih mau membentuk dengan tim yang dia mau kan, dia belum bisa. Sekarang kayaknya dikasih dana, ya semoga lah. Sambil menunggu resminya Sesko. Benjamin Sesko. Dari Leipzig ya. Dari Leipzig dulu tuh. Nah, Bang Irham, bakalan bersinar nggak sih MU dengan pemain barunya? Saya sih berharap tidak bersinar. Ini personal nih. Ini udah nyangkut rival tadi. Aduh. Soalnya tiap minggu tuh butuh lawakan. Saya berharap tidak bersinar. Kalau pembelian Mbeumo sama Cunha ya. Dua orang yang ini kan jadi andalan di timnya masing-masing kan, Wolverhampton sama Brentford. Karena tidak mudah tuh ngambil pemain kunci dari tim, apalagi satu liga gitu kan. Kalau masalah harga, saya setuju dengan Jody. Pertama, harga pasaran rusak dan memang perebutan pemain tuh udah kayak gitu dah. Udah bisa bilang worth it atau tidak worth it, nggak bisa. Kalau menurut saya sih si MU-nya punya budgeting dan ini ya worth it ya. Cuman yang jadi perdebatan kan memang muncul di lini masa Twitter tuh ya. Sebenarnya dibeli MU itu butuh CM. Tapi dibeli malah yang penyerang agak sayap gitu-gitu kan. Terus datangkan penyerang. Itu perdebatan-perdebatannya. Kalau saya lihat mungkin si Amorim tuh udah yakin sih sama Ugarte sama Bruno. Betul. Makanya dia pengen timnya lebih eksplosif, maka datangkan Cunha sama Mbeumo. Kalau secara dua orang itu terbukti di timnya meskipun main di tim tier 2 lah ya. Hitungannya tier 2 lah. Mediocre lah dua timnya. Cuman ketika tantangannya main di tim MU pun enggak tim besar ya. MU Musim malah lalu. tim C. Finish di 15. Oh, berarti betul pindah Bang. Kan setara dengan tiga pemain. Nah, kalau menurut aku kayaknya itu tuh pembelian kebutuhan Amorim, bukan manajemen kayaknya. Kebutuhan Amorim. Karena ngerespon omongan Bang Iam, ngapa sebenarnya MU perlu CM? Sebenarnya Casemiro di sini ini mau menghilangkan bayang-bayang si Casemiro, karena kita tahu sendiri dia udah ndak muda, jadi sosoknya sendiri itu sebenarnya pengen untuk mentor untuk mentor si Ugarte, Maino biar lebih solid, biar lebih oke. Sebagai mau deep lying sebagai mau untuk DM ke tapi
makanya perlu daya dobrak karena memang kreativitasnya itu cuma di Bruno. Itu yang itu sih bisa lack jadi of sih. creativity, ya. Soalnya aku nggak terlalu mendalami MU, Benny Casta bro. Ini menarik nih. Berarti harapan dari Bang Jody mudah-mudahan MU bersinar. Mudah-mudahan bersinar. Bang Iram? Semoga menjadi lawakan tiap pekan. Sorry, man MU, sorry. Saya cuma jujur. Nah, menarik nih. Nasib Anthony gimana? Katanya bakalan tetap di Betis. Kembali dilawankan, ditawarin untuk permanen, Betisnya nggak mau, masih tetap mau pinjam. Tapi sebenarnya Anthony sendiri ini untuk skema Diamond itu masuk, cuman kayaknya mentalnya sih yang nggak bisa main di Inggris gitu. Dengan mungkin pace-nya yang laju, dengan back lawan yang super tangguh. Makanya begitu di Betis tuh kayaknya beliau bersinar ya. Itulah memang Kayak dikasih kebebasan main gitu, keluar deh ya. Jadi kalau bisa lihat game tuh, kalau di sayap kanan tuh Anthony tuh kayak loose gitu kalau di Spanyol. Kalau di Inggris kan wah, Nggak bisa terlalu banyak kreatif ya. Ketemu back kiri yang kayak wah, Robertson, Ben White. Atau pemain-pemain Liga Spanyol kayaknya nggak bisa nangkap Anthony. Abis jadi. Menarik. Kita beralih ke tim tetangga sebelah, Manchester City. Worth it nggak sih Rangers dari AC Milan gabung ke City, terus kemudian ada gelandang dari Lyon, Ryan Cherki. Kalau menurut Bang Irham, dengan bursa transfer Manchester City musim ini, Kedua pemain ini kan sebenarnya di era 2023 tuh wonderkid lah hitungannya. Kalau main Football Manager tuh wonderkid yang harus dibeli itu salah satunya itu Cherki gitu kan. Ya kayaknya City nih udah kayak di posisi gini sih. Apa lagi ya? Nah gitu tuh. Udahlah kita pikirkan buat 3-4 tahun ke depan ya lah. Jadi dia mungkin datang kan. Terus kayak Tiani kan memang ya lagi nanjak-nanjaknya lah performa. Yang gendong Milan benar lah. Betul. Lagi pula kan Rodri kemarin cedera kan. Nah, jadi dia bisa cover cara mainnya Rodri kan hampir sama lah. Terus Cherki juga IMF yang ngeri juga gitu kan. Malah ini saya tuh selalu City itu termasuk pertandingan klub yang sering saya tonton pertandingannya. Karena saya tuh pengen tahu tuh Pep ini mau ngapa gitu, udah main possession udah, sekarang kan dia banyak main wing tuh. Kasih bola ke Doku one on one, lewatkan, kasih halan kayak gitu kan. Nah, kalau pembelian 2 orang ini mungkin arah belinya untuk MC yang ke depan lah. Tapi ya pengen panjang gitu. Tapi memang ya bisa dimainkan musim ini karena bagus gitu. Karena untuk gantikan peran ini enggak sih Rodri yang sering cedera? Rodri kan mana cedera kan? Ya bisa jadi backup lah atau bisa main berdua pun bisa dia tuh. Kayak gitu. Karena kan backupnya Rodri kan cuma Rico Lewis masih muda kan? Iya, betul. Belum bisa lah. Oh itu sih tepat lah pembelian MC. Berarti tepat ya Tijani Reinders sama Ryan Cherki. Nah, sekarang Arsenal mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad dengan harga transfer 1,2 miliar. Kalau menurut Bang Irham sebagai pecinta meriam London. Kayaknya Arteta nih ngikut-ngikut Wenger gitu. Ya zaman Wenger pelatih. Chelsea market banget. Chelsea market. Zaman Wenger tuh kan pemain datang pemain Prancis semua. Robert Pires, Sylvain Bird, pasti pembeli Lauren gitu kan pemain Prancis. Nah, kayak Arteta kayaknya aku Prancis dan Chelsea market. Dulu kan gitu. Oh, kayaknya aku mau juara ikut Wenger nih. Udah beli pemain Spanyol lah semua. Merino datang, Zubimendi datang gitu kan. Tapi datangnya Zubimendi itu kan karena tahu cara mainnya si Arsenal ini kan memang pengen compact di tengah gitu kan. Pengen nguasai tengah, menang tengah. Makanya dia lebih banyak beli pemain fokusnya tuh yang kuat di tengah. Lagi pula Zubimendi kan tipe pemain yang box to box lah. Yang dia cepat defend, cepat gak bantu serangan ya gitu. Dan cara ngalirin bolanya bagus. Dan Zubimendi tuh ya meskipun gak terlalu top satunya gelandang Spanyol lah ya, cuman dengan Zubimendi, Odegaard, Rice sama Merino kayaknya bisa jadi kekuatan baru lah di tengahnya Arsenal. Yang bikin aku penasaran sebenarnya kenapa Arsenal tuh selalu ngambil pemain kebanyakan dari Chelsea contohnya kiper ada Kepa. Kenapa Bang Arsenal? Apa yang diharapkan sebenarnya? Masih tetap ada tuh yang nanya Arteta jawab. Arteta jawab kayak gini.
kita hanya membeli pemain yang sesuai dengan skema dan berkompeten. Oke, satu. Sialnya semua Itu itu di Chelsea. Chelsea. Itu coba lihat ada gitu dia. Gitu dia betul. Padahal Iya. Chelsea market yang kita tahu prestasinya sejauh ini paling mentok memang di FA Cup. Iya, Tapi betul, tetap betul, masih bertahan gitu dengan Dengan pemain Chelsea yang beli market. Chelsea market ya. Itu yang pengen ditanyakan sebenarnya sama si Arteta. Madueke kan, Madueke Betul sih. datang. Tapi Kepa datang. ada tuh ditanya, Arteta juga kayak gitu. Dia tuh cuma beli pemainnya sesuai skema sama yang berkompeten. Oke. Tapi Kebetulan. kebetulan pemainnya di Chelsea. Nah, itu jawabannya gitu. Iya. Seru. Dan harga Kepa pun udah turun jauh. Jauh. Awalnya waktu ke Chelsea itu meningkat dan sekarang Arsenal cuman belinya 111 miliar. Ya, Yang hemat-hemat budget ya gak sih kayaknya. betul. Tapi emang gitu sih Arsenal tuh. Arsenal. Oke, sekarang kita beralih ke juara musim lalu. Ada Liverpool. Liverpool mendatangkan Wah, ini- berbagai pemain bintang di musim ini. Salah satunya duo dari Leverkusen. Ada Florian Wirtz dan juga Jeremy Frimpong. Harganya lumayan kalau Wirtz ya. Dan kalau Frimpong ya masih starter kantong-kantong Liverpool lah, apalagi habis juara. Kalau menurut Bang Jody, gimana dengan pembelian itu? Kalau Wurit sih yang benar-benar enggak nyangka gitu harganya sampai 100 juta ya. Iya. Hampir 100 juta. Dan Liverpool kayaknya so far sampai sekarang jadi tim yang paling banyak nge-spend pemain di transfer. Ya Wurit, Ekitike Ekitike. juga seharga yang wow gitu. Iya, betul. Itu yang tadi saya bilang pasar ancur tuh kayak Ekitike bisa Segitu, ya. bisa Segitu 60 harganya juta ya. tuh kayak Belum wow. Isak datang Isak. Katanya Isak kan. itu lebih Isak seru Saga sih. nih Ah. perlu diperhatikan sih. Saga Perlu- transfer Isak nih ya. Perlu kita pantau sebenarnya. Isak, Kalau ya. joinnya Isak karena yang kita tahu kan Nunes pergi, Iya. juga Ditinggal Jota juga. Iya, dengan Jota juga yang udah almarhum, sama Salah yang mungkin Dias kan Munchen. sama Salah yang mungkin ini 1-2 season terakhirnya. Mungkin bisa jadi ini season terakhir dia atau di musim depan bisa main lagi. Makanya Liverpool perlu siap lah untuk pengganti Salah. Ya termasuk Wirtz lah sama Jeremy Frimpong kayaknya. Frimpong. Ditinggal TAA ke Madrid. Apakah ini memang strategi khusus Liverpool atau memang udah incaran dari lama nih ya? Tak apalah TAA pergi bang. TA tuh karena memang dari match terakhirnya pun beberapa match itu kayak udah dia main di Liverpool tapi Nyawa tuh udah nyawa ada. dari Madrid udah ada. Oke. Udah ndak TA yang kita kenal yang overlappingnya bagus, yang kontribusi untuk menyerang bagus. Berapa match yang terakhir yang lawan Iya. lawan MU terakhir? Ndak mau mundur, Itu, kan? wah, bukan TA yang kita kenal gitu. Jadi memang udah itulah. Akal-akalan pemainnya tuh ya, dengan pindah tuh ya. Udah siap lah memang untuk cari penggantinya TA. Oke. Nah kalau menurut Bang Irham, Liverpool ini nggak kayak Liverpool. Liverpool nggak kayak Liverpool gimana Biasanya tuh? tuh Liverpool tuh pelit. Beli pemain Betul, tuh pelit. betul, Benar. betul sih. Beli pemain pelit. Nggak tahu nih musim ini nih. Agak nge-spend banyak. Mungkin bisa jadi tekanannya dari Arne Slot kan. Arne Slot kan kemarin nggak belanja tuh. Dapat terlalu banyak lah belanja. Dapat squad muntahan dari Klopp. Nah, berprestasi lah ya kan. Mungkin ya si manajemennya mau keluar banyak gak mungkin kan untuk ini. Karena beberapa pemain kuncinya juga tadi kayak Salah udah kayaknya satu musim untuk musim lagi udah pindah ke Liga Arab kayaknya. Salah ya. Bermain nyari dana pensiun. Oke. Ke sana. Menarik. Ya pembelian Bridge tuh kalau menurut aku ya saga transfer gak sih, bisa nikung MC kan. Iya. MC ngincar itu dengan harga segitu ya Leverkusen menang banyak lah kayaknya. Asli Iya, sih. menang banyak. Cat Ekitike, kayaknya tuh. Frimpong ya kan. Cuman yang nggak masuk di Leverkusen nih, kenapa harus Ten Hag? Apa? Kenapa harus Ten Hag?
Kayaknya Sebenarnya. kayaknya pengen ngerasakan jadi MU lah Ferguson nih. Pengen dicaci maki setiap minggunya. Kayaknya Nggak emang ada. dari Ten Hag-nya sendiri itu nggak ada masalah gitu. Yang bermasalah emang MU-nya. Gitu. MU MU-nya. betul. Ini kalau Liverpool tuh pembelian ya salah satu kalau top transfer KL Liverpool megang lah musim ini. Iya. Musim ya? Megang ya? Pembeliannya. Top 4 lah, top 4 Liga Inggris menurut Bang Jody. Musim 2025-2026. Top 4. Top 4 pasti berharap MU kembali ke perlombaan top 4 biar bisa main di Eropa musim berikutnya. Satu City sama City. Liverpool udah pasti. Oke. Nah, kayaknya tinggal perjuangan Chelsea Arsenal sih. Chelsea Tapi Arsenal. kepengennya sih Arsenal. Iya. Biar Iya, Chelsea Arsenal. main di Liga Piala Melon aja. Melon. Main di Liga Melon Ini aja. jawaban aman biar MU tadak. Nah, tapi memang masih oke sama Arsenal gitu. Masih ya oke lah gitu sama Arsenal. Kalau Chelsea udahlah biar dia. Chelsea main di Liga Malam Jumat lah. Berarti City, Liverpool, MU, MU, Arsenal. Kalau Bang Irham, top 4 Liga Inggris musim depan. Kayaknya sih Hmm. feeling saya ini Arsenal juara musim ini nih. Aduh, udah back to back runner up kemarin. Ini wacana dari tahun berapa ini? Ya nama gak berharap. Betul. Betul kan? Arsenal nomor 1. Arsenal, Nomor 2 Liverpool. Liverpool. Nomor 3 MU udah nggak mungkin. Feeling aku sih Chelsea nomor 3. Chelsea 4 MC. 4 MC. MU 20. Kok jauh Ini benar personal nih. Ini personal Ini personal nih. asli. Tapi kayak MU 5 besar masuk lah MU. 5 besar. Oke. Kalau 4 tuh kayak Chelsea ini jago nih Chelsea. Chelsea jago. Aku lihat sih dari dia mengalahkan PSG tuh Chelsea bagus. Oke. Cuman kayaknya Chelsea di bawah Arsenal. Di bawah Arsenal. Menarik nih. Tapi di week pertama nanti kan bakalan Arsenal MU. Langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Itu menarik tuh. Langsung Super Sunday. Langsung Super Super Sunday. Sunday. Pandai Di FA nyari 17 duit. Ya? Agustus. 17 ya? Iya dong. Oh iya 17 Agustus. 17 ya? Agustus. Pandai dia cari duit. Tapi memang jadwalnya kayak gitu kah atau settingan dari FA nih? Erick Thohir kayaknya. Dia Erick Thohir. Erick Thohir. Nggak tahu lah gimana bang. Tapi emang jarang kayaknya match week 1 udah langsung ada big match ya. Big match tuh hampir jarang lah. Paling orang kadang ngejar big match di ini kan. Apa namanya? Yang ada logo tanggal 8-nya? Yang di musim dingin. Oh, ini. Boxing Day. Boxing Day. Boxing Day. Kadang ada tuh Boxing Day. Menarik sih. Kan 8 ke B maksud lo. Oh, B. B kali itu Boxing Day. Kan 8 apa? 80 tahun Indonesia. Ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat kru dan tepuk tangan dulu dong untuk kita hari ini. Luar biasa ya. Untuk sponsor yang udah men-support kita di malam hari ini ada Saujana dan juga ada di Kreasi 8 Cahaya dan juga iPro nih. Buat kawan-kawan mungkin jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Umpan Balik dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kita. Tetap di Umpan Balik.